Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mauizah Hasanah yang kedua sama ini juga datang dari jauh, beda RW dari sini. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Nurul Ummah. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ismail Anwar, falyatafaddal ilaihi mazkura. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan, yang kita hormati segenap para alim, para asatidz, para guru. Cukup banyak waktu untuk mengabsennya, enggak cukup. Kalau biasanya kita habis subuh makan nasi uduk, ini kan enggak boleh. Ya biar singkat saja. Takriman wa ta'ziman. Mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti guru-guru kita semua menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita pimpinan Pondok Pesantren Ar-Riyad Haji Sofyan Sirat, pengurus FS3G Jamaah rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah. Salat dan salam sama-sama tersanjungkan pada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita telah banyak menjalankan perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Harapan kita mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Karena ibadah yang kita lakukan belum tentu dan belum pasti. Khawatir kita merasa orang alim, orang solih, orang yang khusyuk ibadah. Tapi di pandangan Allah, ibadah-ibadah yang kita lakukan, khawatir kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita ucapkan ba'da salat, astagfirullahalazim. Kenapa kita habis salat beristighfar? Karena istighfarnya kita mesti diistighfari. Mudah-mudahan selalu kita istiqomah dalam salat subuh berjamaah. Selamat datang guru kita, ketua saya. Beliau ketua FKPP, saya sekjennya. Baru ketemu di sini. Ahlan wa sahlan. Hadirin rahimakumullah. Tidak banyak yang sampaikan. 3 hal. Kalau beliau tadi, guru kita Ustaz Fahmi, menyampaikan betapa kita mesti cinta pada Rasulullah SAW. Pertanyaan juga nanti, apakah beliau cinta kepadanya? Tentu ikhtiar kita hari ini lewat FS3G agar kita dicintai oleh Rasulullah SAW, agar kita diaku menjadi umat Rasulullah SAW. Minimal kita istiqomah di dalam sholat berjamaah bersama FS3G. Karena di dalamnya tadi sudah dibacakan Al-Barjanji, Ad-Diba, Simtud Duror sebagai ungkapan mahabbah cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya akan memberikan syafaat, yang memberikan pertolongan kelak saat kita nanti butuh. Kalau hari ini saat kita butuh dengan suatu masih banyak orang-orang yang bisa membantu kita. Tapi saat kita di yaumil qiyamah, di akhirat nanti, siapa lagi bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajakan beliau tadi, mari sama-sama kita cinta pada Rasulullah. Bukan hanya sekedar hati kita, lisan kita, bagaimana perilaku kita agar perilaku kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Di bulan Ramadan sebagai sayyidus suhur ada 3 hal yang istimewa. Yang pertama, di bulan Ramadan diwajibkan puasa, insya Allah. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak tugas kita, bahkan mungkin keluarga kita, tetangga, saudara kita yang hari ini belum bisa melaksanakan puasa yang diperintahkan Allah. Mungkin insya Allah kita istiqamah menjalankan perintah Allah. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita? Innamal mu'minuna ikhwatun. Saudara-saudara kita yang hari ini seakan-akan menantang Allah. Mereka dengan terang-terangan tidak puasa. Beranikah kita menegur langsung saat di jalan ketemu misalnya, atau di warung, atau tempat lain? Bagaimana kalau kita lihat hari besar agama lain di Bali contohnya, semua 24 jam ratusan miliar itu rugi, nggak jadi masalah. Nggak ada yang berani satupun nongol berjalan di tempat keramaian, semua di stop semua. Itu ajaran. Tapi bagi kita tidak seperti itu. Tapi minimal bagaimana yang mayoritas umat Islam, tugas kita semua untuk mengingat ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Seakan-akan kita biasa melihat mereka merokok di jalan, makan di pasar dan sebagainya. Gak ada yang berani kita menegur. Ini tentu tugas kita dengan apa yang kita mampu lakukan. Mereka mungkin berpikir puasa ini menyiksa kita. Padahal Allah sudah menyatakan wa antasumu khairul lakum. Rasulullah SAW menyatakan sumu tasihu. Ini sudah dibuktikan oleh para medis, dokter dan sebagainya. Saat orang berpuasa pasti akan sehat. Terkadang diperintahkan Allah, Rasulullah lewat guru-guru menyampaikan ayat tentang puasa, dihiraukan. Tapi saat diperintahkan oleh dokter, pasti akan ikut. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan disebut syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ada 5 hal bagi kita umat Islam, keluarga muslim, pribadi kita. Bagaimana Al-Quran? Alhamdulillah guru-guru kita yang begitu sahdu, yang begitu luar biasa keilmuan. Tapi bagaimana anak-anak kita, generasi berikutnya? Wal yashallazina law taraku min khalfin zuriyatan diapa? Apakah tetangga kita, saudara kita, cucu kita sudah bisa membaca Al-Quran? Apalagi sebaik guru-guru kita yang tadi mengimami kita, membacakan qari. Jangan-jangan huruf alif saja tidak tahu. Jangan-jangan ilmu tajwid mad asli saja nggak tahu. Pernahkah kita tanyakan anak kita, tetangga kita, ponakan kita, saudara kita? Maka mari sama-sama di bulan Ramadan perbanyak baca Al-Quran, insya Allah. Yang kedua, tidak cukup sebagai satu bentuk mencari pahala. Tapi yang kedua, bagaimana kita menjadi orang-orang, anak-anak yang bisa menghafal Al-Quran. 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Pertanyaannya, berapa ayat yang sudah kita hafal? Berapa surat dari 114 surat yang kita hafal? Berapa juz? Mungkin bagi kita sekarang sudah terbatas. Tapi bagaimana anak-anak kita? Di sini ada pondok pesantren Tahfizul Quran. Guru kita Kiai Haji Sofyan Sirot, guru kita Dr. Kiai Haji Mulyadi. Ayo masukkan ke pondok-pondok Tahfizul Quran. Ini sudah dibaca oleh kita semua. Bagaimana beruntungnya saat anak kita, cucu kita, ponakan kita menjadi hafizah, menjadi qari. Yang ketiga, hendaklah kita sebagai muslim
mempelajari Al-Quran bukan hanya mencari pahala, tapi menjadi bayinah, menjadi ilmu. Di sini banyak guru-guru kita, doktor, ahli-ahli agama, bukan hanya sekedar baca tarjamah. Manfasaro, siapa orang menafsirkan Al-Quran biro'ihi, dengan akalnya, nalarnya saja, falyatabawahu, maka dia akan diberikan oleh Allah nanti di akhirat kedudukannya di dalam neraka jahanam. Nauzubillah summa. Datang kepada guru-guru kita, kita kaji tafsir-tafsir yang menghantarkan kita kepada apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya tentang Al-Quran. Yang keempat, dalam bulan Ramadan ini, Al-Quran yang keempat mesti kita lakukan adalah bagaimana kita mengajarkan Al-Quran. Sedih hari ini masjid, musola, majlis taklim, untung ada pondok pesantren. Banyak pondok-pondok pesantren, kebetulan guru kita sebagai ketua FKPP, hampir 70 pesantren, dan Jati Asih termasuk terbanyak di kota Bekasi dari 12 kecamatan, 24 pondok pesantren. Di Bojong Sari 2 RW 10 RT ada 5 pesantren. Tapi majlis-majlis taklim, masjid-masjid sekarang sudah hampir punah. Saya kira yang hadir di sini adalah alumni musola masjid Langgar waktu dulunya. Setelah mampu membaca ini, udah tanya ke guru mondoknya di mana. Hati-hati sekarang, guru kita pasti tahu. Pondok pesantren belum menjamin mereka mengenal Allah. Mereka menjadi ahli agama. Bahkan di kota Bekasi, tulang, saya sering ada beberapa pesantren yang disinyalir bukan menjadi rahmatan lil alamin. Nauzubillah summa. Hati-hati. Sekarang kebetulan kalau wali santri nanya gedungnya, kamar mandinya, kamar tempat tidurnya, bukan ditanya siapa gurunya, alumni mana, bersanad dengan siapa. Seperti Yayi Fahmi tadi, guru kita Dr. Yayi Mulyadi, alma maternya dari mana, apa yang diajarkan, bukan dilihat gedungnya. Karena sekarang bukan nanya ke guru ngaji, nanya ke Mbah Google, Syekh Google, mana pondok pesantren. Wah, akhirnya gedung yang mewah dan megah. Pulang-pulang bukan kata seperti guru kita Yayi Fahmi tadi, mengajarkan kecintaan kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, hendaklah kita mengamalkan Al-Quran sebagaimana hari ini insya Allah. Terakhir, qamusulkumullah, di bulan Ramadan yang ketiga adalah malam Lailatul Qadar. Malam 1000 bulan, 83 tahun, 3 bulan saat kita menemukan itu. Kapan itu Lailatul Qadar ada? Di malam bulan Ramadan. Hari ini sudah masuk ke 18. Masih ada sisa 12 hari, 12 malam lagi. Artinya malam Lailatul Qadar. Yang kedua, kapan itu Lailatul Qadar? Tidak disebutkan langsung. Cuma kita bisa mencari 10 akhir Ramadan. Kapan lagi setelah Ramadan? Tanggal-tanggal ganjil bulan Ramadan. Artinya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 penuh, yuk sama-sama hidupkan malam-malam Ramadan. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.